Bab 253, Alkarte, 5. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Eugene Leonhard telah datang ke Helmut. Noir Giabella tersenyum cerah ketika mendengar berita itu. Untuk insiden sebesar ini, pertemuan loyalitas seharusnya diadakan, tetapi Babel tetap diam. Mudah ditebak alasannya. Selama Night March yang diadakan di Benteng Lehain, Brave Molon telah muncul dan bahkan Raja Iblis Penahanan telah turun ke tempat kejadian. Gavit Linman, yang telah mengunjungi acara tersebut untuk mengukur kekuatan benua, terpaksa mundur karena malu. Seorang tamu penting telah tiba, kata Noir sambil tertawa sambil memutar gelas anggurnya. Raja Iblis Penahanan mengatakan bahwa itu dia menantikan pahlawan mengunjunginya di istananya. Dengan demikian Gavit, yang sangat setia kepada Raja Iblis, tidak memiliki cara untuk menyentuh Eugene saat ini. Bukan hanya Gavit juga, ada juga Raja Iblis Penghancur yang diam-diam menunggu waktunya di wilayah La Vista selama ratusan tahun. Bahkan jika para pelayan yang disumpah kepada Raja Iblis Penghancur yang diam dan Raja Iblis Penghancur sendiri masih hidup dan sehat, itu adalah Raja Iblis Penahanan yang telah memerintah Helmut selama 300 tahun terakhir. Raja Iblis Penahanan adalah Kaisar Helmut. Tidak ada seorang pun di antara Demon Folk yang dapat menyangkal fakta ini, dan sebagian besar Demon Folk tingkat tinggi adalah anggota rumah tangga bawahan yang telah bersumpah setia kepada Raja Iblis Penahanan. Selama Duke Gavit Linman, yang dapat dianggap sebagai puncak dari subjek setia ini sebagai Blade of Incarceration, tetap diam, Demon Folk lain yang berada di bawah komandonya tidak akan bergegas maju untuk bergerak. Dengan kata lain, Eugene Leonhard secara mengejutkan mampu berjalan cukup aman melalui Helmut. Jika dia memilih hanya untuk melakukan perjalanan ke kota-kota, aman, setiap manifestasi kekerasan kasual atas nama Demon Folk tidak akan menimbulkan ancaman baginya. Apa yang ingin kamu lakukan? Suara seorang pria bertanya. Noir menjawab sambil tertawa, apalagi yang bisa dilakukan orang sepertiku. Saya tidak yakin bagaimana Gavit menganggap saya, tetapi saya pribadi berpikir bahwa dia dan saya adalah teman. Juga, aku juga telah bersumpah setia kepada Raja Iblis Penahanan. Mendengar kata-kata ini, pria di layar di depan Noir hanya bisa tersenyum kecut. Semua itu dipertimbangkan, saya tidak punya niat untuk mengaduk-aduk hal-hal yang tidak perlu dari sisi saya, klaim Noir. Dia menyesap anggurnya, lalu membusungkan dadanya dengan bangga. Pria itu menyimpan senyum masam yang sama di wajahnya saat dia menatap Noir. Jika sifat bawaan dari semua Demon Folk adalah kekacauan, maka Queen of the Night Demons adalah eksistensi paling kacau di antara semua Demon Folk kacau yang ditemui pria itu. Namun, apa yang diinginkan Queen of the Night Demons bukan hanya kekacauan. Apa yang dia inginkan adalah kedatangan kedua dari era mimpi buruk itu dari lebih dari 300 tahun yang lalu. Sementara dia mengatakan bahwa dia tidak berniat menjadi yang pertama memprovokasi Eugene, jika itu yang harus dia lakukan untuk mencapai tujuannya, maka dia pasti akan turun tangan tanpa ragu-ragu. Sebaliknya, pertanyaannya adalah, apakah dia akan bergerak melawan Eugene Leonhard? Tidak, tindakan semacam itu tidak sesuai dengan sifat Queen of the Night Demons. Mengingat situasi yang dia hadapi, dia lebih suka memberikan bantuan kepada Eugene daripada menyakitinya. Ini adalah pahlawan yang telah dikenali oleh pedang suci, keturunan Vermouth yang agung, dan itu bahkan tidak semua yang ada padanya. Eugene Leonhard memiliki kebencian yang kuat untuk semua Demon Folk, kebencian yang berasal dari jiwanya. Dengan demikian, dia jelas ditakdirkan untuk menjadi musuh Demon Folk, dan dengan bakat bawaannya, latar belakang, dan kekuatan yang terkumpul dengan cepat, dia terus tumbuh lebih dekat untuk bisa membidik leher Raja Iblis. Itulah mengapa Queen of the Night Demons memiliki harapan yang tinggi untuk Eugene Leonhard. Dia benar-benar berharap agar dia menjadi percikan untuk perang yang akhirnya akan menghancurkan perdamaian 300 tahun ini. Dia dengan tulus berharap suatu hari nanti dia akan menantang Raja Iblis Penahanan. Setelah itu tercapai, mereka akan dapat sekali lagi berperang melawan pahlawan, sebuah eksistensi yang sebanding dengan Vermouth, dan mereka akhirnya akan bisa bertarung sekali lagi. Hahaha, Noir tertawa dan tubuhnya bergidik dalam ekstasi hanya karena membayangkannya. Dia bahkan bisa mati dalam perang seperti itu. Tapi apakah dia benar-benar? Hanya memikirkannya saja sudah lucu. Noir memiliki Demoneye of Fantasy, yang memiliki kekuatan untuk menggantikan kenyataan dengan mimpinya. Mimpi yang bisa diciptakan oleh Queen of the Night Demons cukup canggih untuk tidak dapat dibedakan dari kenyataan, sehingga dia bisa dengan sempurna mewujudkan semua keinginannya bahkan jika dia tidak bisa mendapatkannya dalam kenyataan. Namun, ada satu mimpi yang bahkan Noir Giabella tidak bisa ciptakan kembali. Terlepas dari usahanya yang tak terhitung jumlahnya, sampai sekarang, Noir tidak pernah bisa memainkan adegan kematiannya sendiri dalam mimpinya. Sangat sederhana baginya untuk menunjukkan kepada orang lain mimpi yang akan menyebabkan kematian mereka, tetapi Noir tidak dapat menciptakan mimpi kematian seperti itu untuk dirinya sendiri. Noir sendiri tahu alasannya. Itu karena dia merasa tidak mungkin membayangkan kematiannya sendiri. Apakah itu tidur di mana dia tidak akan pernah bangun? Atau mungkin itu akan menjadi penderitaan yang cukup kuat untuk merobek jiwanya menjadi serpihan? Apakah hanya akan ada kekosongan kosong yang menunggunya? Atau, Noir telah mencoba beberapa hal. Dia bahkan memanggil jiwa-jiwa mereka yang sudah meninggal dan menanyai mereka tentang kematian mereka.
Namun, Noir masih gagal membayangkan kematiannya sendiri dalam mimpinya. Ini wajar saja. Ketika Anda meninggal, semuanya akan berakhir dengan benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi dalam mimpi yang dikendalikan oleh dirinya sendiri, yang menjamin bahwa suatu hari nanti dia akan bangun darinya, bagaimana mungkin Noir bisa menciptakan akhir seperti itu? Dia adalah penguasa Demoneye of Fantasy, yang memungkinkannya untuk menggantikan kenyataan dengan mimpi ciptaannya sendiri, tetapi pada akhirnya, kematiannya sendiri adalah pemandangan yang tak terbayangkan yang bahkan tidak bisa dia impikan. Ah, Noir tiba-tiba tersentak ingat. Tidak, ada satu hal yang sedikit mengecewakan saya. Ini tentang hari lain, ketika saya pribadi, tidak secara pribadi, tetapi ketika saya bertemu dengannya di padang salju. Tahukah Anda, saya bahkan memberinya koin khusus dan saya mengundangnya untuk datang dan mengunjungi kota Giabella saya. Dia pasti membuangnya, pria itu langsung menduga. Itulah yang terjadi. Dia benar-benar membuangnya begitu saja, tepat di tempat, begitu dia menerimanya. Bukankah itu terlalu jauh? Lagi pula, aku benar-benar berharap dia akan mampir setidaknya sekali, kata Noir dengan cemberut. Dia seharusnya tidak punya alasan nyata untuk pergi ke sana, kan? Pria itu menunjukkan. Tapi dia tidak punya alasan untuk tidak pergi ke sana, Noir keberatan. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi kota Giabella saya telah penuh sesak dengan orang-orang sejak hari pertama dibuka. Semua kamar di akomodasi kami selalu terjual habis, dan ada antrean berhari-hari untuk memasuki kasino kelas bawah dan jenis toko lainnya. Ini sangat ramai sehingga mereka bahkan harus memaksakan kontrol lalu lintas. Selamat, kata pria itu, suaranya dipenuhi dengan ketulusan. Kota Giabella, yang telah membual menjadi tengara baru Helmut, terbukti sukses yang melampaui semua harapan. Yah, itu wajar untuk berhasil. Orang yang bertanggung jawab atas pembangunan seluruh kota adalah Ratu Iblis Malam, yang tidak hanya keberadaan yang menyihir sempurna, tetapi juga memiliki bakat yang mengejutkan untuk bisnis semacam ini. Bahkan jika hiburan yang disediakan oleh kota jauh dari harapan, Noir Giabella masih memiliki Demoneye of Fantasy di atas itu. Manusia dan demon folk yang tak terhitung jumlahnya yang telah memasuki kota pasti telah menjadi tawanan mimpi yang ditunjukkan Noir Giabella kepada mereka. Hanya jumlah uang yang diperoleh dalam sehari saja sudah pasti astronomi, tetapi apa yang benar-benar berharga bagi demon folk adalah keteraturan dengan mana kekuatan hidup para pengunjung dapat dipanen. Kenapa kamu tidak datang dan bersenang-senang juga? Noir ditawarkan. Jika Anda datang berkunjung. Hehe. Meskipun aku mungkin tidak menjagamu sendiri, aku bisa menampakkan diri padamu dalam mimpimu. Pria itu menggelengkan kepalanya. Izinkan saya untuk menolak tawaran Anda. Atas penolakannya yang sopan, Noir mengguncang gelas anggurnya yang sekarang benar-benar kosong dan terkikik. Kau pria yang menarik, Balzac Lutbet, tapi kau juga sangat membosankan. Master Menara Hitam Arot, Balzac Lutbet tersenyum kecut dari layar di depan Noir. Begitukah? Namun, aku sebenarnya sangat menyukai sisimu itu. Ya, haha. Tujuan akhir dari sihirmu benar-benar cukup menyenangkan dan menarik, tetapi dalam kenyataannya, pria sepertimu, yang begitu terobsesi dengan tujuan mereka, buta terhadap yang lainnya, jadi mereka cukup membosankan, keluh Noir. Aku juga sangat mengagumimu, Yang Mulia. Lagi pula, Anda menyumbangkan sejumlah besar uang ke Menara Sihir Hitam setiap tahun. Juga, bukan hanya dengan Black Tower of Magic, Anda juga memberi saya banyak dukungan pribadi, kata Balzac penuh penghargaan. Apakah itu benar? Noir memiringkan alis. Namun, saya sebenarnya cukup tidak puas dengan Anda. Mengapa Anda tidak membujuk Eugene Leonhardt untuk datang mengunjungi kota Giabella? Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Balzac mengaku, saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengannya. Sir Eugene, sebenarnya, agak tidak menyukaiku. Jika itu benar-benar terjadi, maka Eugene Leonhardt pasti sangat keras hati. Lagi pula, bukankah kamu sudah menunjukkan kebaikan pada Eugene Leonhardt, Balzac? Saya pikir saya mendengar bahwa Anda memperingatkannya tentang beberapa bahaya dan membantunya mengembangkan tanda tangannya. Apakah dia masih tidak menyukaimu bahkan dengan semua itu? Noir bertanya. Seperti yang sudah Anda ketahui, dia memiliki kebencian dan prasangka besar terhadap semua penyihir hitam. Sayang sekali, tapi aku merasa itu tidak bisa dihindari, Balzac mengakui sambil mengangkat bahu. Noir bersenandung. Meskipun saya telah melihat banyak penyihir hitam selama hidup saya yang sangat panjang, saya belum pernah melihat penyihir hitam seaneh Anda. Jika Anda tahu Anda akan menerima semua kebencian ini, mengapa Anda tidak menjual informasi tentang Eugene Leonhardt sejak awal? Balzac minta diri. Aku tidak pernah mendapatkan informasi yang layak dijual. Apakah kamu benar-benar tidak akan menjualnya bahkan kepadaku? Noir bertanya dengan tawa centil saat dia menyilangkan kakinya. Tidak ada kesempatan, Balzac menjawab tanpa ragu-ragu. Noir sebenarnya sangat senang dengan jawaban ini, kamu benar-benar aneh, Balzac. Nah, jika Anda hanya seorang penyihir, maka Anda akan menjadi pria lain, tetapi karena Anda seorang penyihir hitam, Anda sangat tidak biasa. Itu sebabnya kamu sangat menarik, Noir memujinya. Dia memiringkan kepalanya dan terkekeh. Balzac Lutbet, Edmund Kodred dan Amelia Merwin, ketiga penyihir hitam ini disebut tiga penyihir penahanan.
Raja Iblis Penahanan telah menandatangani kontrak yang sama dengan masing-masing dari ketiga penyihir hitam ini, tetapi kekuatan yang dipegang oleh masing-masing dari mereka adalah masalah yang berbeda sama sekali. Jika seseorang hanya melihat mereka dalam hal kekuatan, maka Amelia Merwin, yang telah hidup selama lebih dari 200 tahun, tidak diragukan lagi berada di puncak. Edmund Kodret, yang telah dianugerahi Vladimir, berada di puncak dalam hal kemampuannya sebagai penyihir hitam. Jadi, bagaimana dengan Balzac Lutbet? Sebenarnya tidak ada sesuatu yang menonjol tentang dia. Meskipun dia dikenal jenius dalam sihir, sampai-sampai dia pernah dipertimbangkan untuk posisi Tower Master of the Blue Tower of Magic, jika dibandingkan dengan Amelia atau Edmund, Balzac tidak benar-benar memiliki kelebihan apapun. Namun demikian, Raja Iblis Penahanan telah menandatangani kontrak dengan Balzac Lutbet. Selain itu, Noir Giabella juga mendukungnya. Niat sebenarnya Raja Iblis Penahanan untuk menandatangani Balzac tidak diketahui, tetapi Noir terhibur dengan aspirasi Balzac. Karena itu masalahnya, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang akan Anda minati. Edmund Kodret berangkat ke Samar 10 hari yang lalu, Noir memberitahunya. Seperti yang diharapkan, Balzac bergumam. Kamu tahu tentang mereka juga, kan? Di antara suku-suku Samar, apakah mereka disebut Kocila, orang-orang yang adalah manusia tetapi memakan jenis mereka sendiri dan bertindak seperti demon folk? Suku yang telah dihadapi Edmund. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke Samar untuk sesuatu yang berkaitan dengan mereka. Noir berhenti berbicara selama beberapa saat, dan matanya melebar, wajahnya mengambil ekspresi polos. Dia tidak memberitahu saya alasan pastinya. Yah, bukan berarti aku pernah memintanya untuk mereka. Balzac, tahukah kamu mengapa Edmund pergi ke Samar? Pertanyaan yang tidak enak untuk ditanyakan. Lagi pula, Anda sudah tahu jawabannya, Balzac menuduhnya. Noir tidak menyangkalnya. Saya tidak punya niat untuk menghentikannya. Hal yang sama berlaku untuk Gavit, dan mungkin bahkan Raja Iblis Penahanan juga. Meskipun kita tidak tahu apa sebenarnya yang mungkin direncanakan Edmund di sana, dia mungkin akan berhasil di dalamnya. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk berhasil, penyihir hitam yang bijaksana seperti dia tidak akan pergi ke sana sejak awal. Itu mungkin seharusnya terjadi, Balzac menjawab dengan tenang. Noir penasaran dengan dasar ketenangan Balzac. Namun, dia tidak mengejar detail apapun. Daripada mengetahui apa yang akan terjadi sebelumnya, pasti lebih menyenangkan baginya untuk mempertahankan tingkat ketidaktahuan tertentu dan menerima kejutan. Tubuhku gatal, gumam Noir dengan suara rendah saat jari-jari kakinya melengkung pusing. Sensasi gatal naik dari jari-jari kakinya dan menyebabkan dadanya berdebar kegirangan. Hei Balzac, saat ini aku sedang mempertimbangkan sesuatu, kata Noir dengan iseng. Apa yang bisa kamu pertimbangkan? Balzac bertanya dengan sopan. Aku hanya mengatakan, bukankah aku Ratu Iblis Malam? Itu berarti saya memiliki Night Demons yang tak terhitung jumlahnya yang melayani di bawah saya. Saya juga seorang Duke of Helmut, Lord of Vaniris, Master of the Black Duskuts, dan sekarang, Wali Kota Giabella City, Noir mencantumkan gelarnya. Balzac mengangguk. Ya, aku tahu semua itu. Jadi bukankah tidak pantas bagiku untuk bergerak tanpa rombongan, satu. Namun, karena aku terbiasa bergerak tanpa rombongan besar, bukankah seharusnya tidak apa-apa bagiku untuk bergerak sesuka hati? Siapa yang berani menghakimi Anda karena melakukan apa yang ingin Anda lakukan, Yang Mulia? Ini tentang Eugene Leonhardt, suara Noir merendah saat dia menyebut namanya. Melirik Balzac seperti gadis kecil pemalu, dia terus berbicara dengan suara rendah yang sama. Ini melanggar aturan, tapi izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Apakah Anda ingin tahu apa yang saya temukan tentang penggunaan gerbang Lungsin Eugene Leonhardt hari ini? Ada apa dengan keheningan itu? Noir menuntut. Saya seorang Duke of Helmut. Tidak apa-apa bagiku untuk sedikit membengkokkan aturan, bukan? Bagaimanapun, saya melihatnya. Dia tiba di Malera Viv hari ini. Apakah Anda tahu di mana itu? Balzac berhenti. Wilayah Malera. Ya, saya tahu itu. Itu di barat daya Helmut. Tepat di sebelah Karablum, Noir menjelaskan. Karablum adalah wilayah yang diperintah oleh naga hitam Raizakia. Kastil naga iblis melayang di langit di atas wilayah tersebut. Balzac lupa merespons untuk saat ini saat dia mencari ingatannya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Eugene Leonhardt tiba di Malera Viv. Sepertinya kamu juga tidak tahu alasannya. Noir menilai. Balzac mengakui, itu benar. Aku punya firasat sedikit, tapi karena saya belum mendengar niat Eugene darinya secara pribadi, saya tidak yakin. Itu sebabnya saya sangat penasaran. Itu juga mengapa saya terus mempertimbangkan pertanyaan saya sebelumnya, kata Noir saat senyumnya berubah. Ekspresinya tidak lagi memiliki rasa malu seorang gadis pemalu, sebaliknya, itu adalah seringai jahat dari yang telah menemukan kesempatan untuk lelucon lucu. Tuan dari Kastil Naga Iblis telah berubah, tapi fakta itu belum diumumkan kepada dunia. Itu sebabnya Dragon Demon Castle, Karablum, dan semua hukum yang ditetapkan oleh Raizakia terkutuk itu tetap seperti apa adanya, gerutu Noir. Raizakia adalah pembenci yang mengerikan dari semua manusia. Bukan hanya Dragon Demon Castle, manusia bahkan tidak diizinkan melintasi perbatasan wilayah Karablum. Jika Eugene Leonhardt akan pergi ke Karablum,
Apakah itu berarti dia ingin memasuki kastil naga iblis? Jika demikian, maka aku harus bisa membantu dengan itu. Jika aku bergerak, aku bisa mengirim Eugene Leonhard ke Dragon Demon Castle dengan sangat mudah, Noir merenung. Jika itu adalah rahmatmu, maka itu pasti mungkin. Namun, tidak ada kebutuhan nyata bagi Anda untuk memberikan bantuan apapun, bukan? Sejauh yang aku tahu, suasana di Karablum agak tidak biasa akhir-akhir ini. Malerafif bukan satu-satunya wilayah di sebelah Karablum, di mana Dragon Demon Castle berada. Penguasa Ruolfif di dekatnya, Pangeran Karat, berasal dari garis iblis raksasa, dan meskipun dia masih muda, dia adalah seorang bangsawan yang berbakat dan kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, Pangeran Karat telah berseteru dengan Kastil Naga Iblis, yang telah diam selama ratusan tahun. Mungkin itu karena takut akan nama Duke Raizakia, tetapi dia belum secara langsung mengajukan tantangan peringkat atau perang wilayah. Namun, Pangeran Karat terus menyusup ke perbatasan Karablum. Jika tren berlanjut, maka perang wilayah pasti akan pecah lebih cepat daripada nanti. Saya tidak tahu mengapa Sir Eugene ingin memasuki Karablum. Lagi pula, bahkan belum pasti bahwa ada sesuatu yang ingin dia lihat di Karablum. Namun, dari rumor yang beredar, ada sedikit sesuatu yang saya tahu pasti, Balzac mengungkapkan. Apa itu? Dari apa yang aku dengar, Kaun Karat telah menyewa binatang iblis Lavista dalam persiapan untuk perangnya melawan naga hitam Raizakia. Sepertinya kamu bisa mendengar desas-desus tentang Helmut bahkan di Arot. Bukannya aku tidak memiliki mata dan telingaku sendiri di Helmut, sama seperti kamu. Binatang iblis dari Lavista, wilayah kekuasaan Raja Iblis Penghancur. Hanya ada satu eksistensi yang bisa dirujuk oleh nama itu. 300 tahun yang lalu, ada 4 Demon Folk yang disebut Children of Fury. Di antara mereka, bersama pemimpin Dark Elf Putri Raksasa Iris, adalah Oberon Bejat, yang memerintah segerombolan Beast Folk sebagai Predator Alpha. Orang berdosa yang merobek tenggorokan Oberon dan membunuhnya, Predator yang menggantikan Oberon menjadi pemimpin baru dari kawanan Beast Folk-nya, adalah satu-satunya Jagon. Iblis lain tidak ingin menghadapi risiko yang tidak pasti bertarung dengan Raizakia, tapi Jagon. Dia hanya binatang buas tanpa kemampuan untuk bernalar. Saya tidak tahu berapa banyak Kaun Karat harus membayar untuk mempekerjakannya, tetapi Jagon harus menjadi yang terkuat di antara semua kekuatan yang dapat direkrut untuk mendapatkan uang di dalam Helmut, kenang Noir. Ada juga beberapa rumor lainnya. Mereka mengatakan bahwa naga hitam sedang berurusan dengan masalah pribadi yang sangat besar. Dia bahkan mungkin sekarat. Rupanya, inilah alasan mengapa naga hitam tidak terlihat dalam 200 tahun terakhir. Apakah naga hitam benar-benar mati? Balzac bertanya ragu-ragu. Dia mungkin belum mati. Namun, kata Noir dengan nada tidak pasti. Jadi Anda mengatakan bahwa bahkan Anda tidak tahu pasti, Yang Mulia. Noir tidak menjawab dan hanya menyeringai cerah. Menatap senyumnya, Balzac terus berbicara. Jika Jagon benar-benar dipekerjakan oleh Kaun Karat, Karablum akan terlalu berbahaya bagi Sir Eugene. Jika Jagon benar-benar orang gila yang digambarkan oleh rumor itu, dia pasti akan berkelahi dengan Sir Eugene, yang dikatakan sebagai kedatangan kedua Great Fairmouth. Noir mengangguk. Itu juga bisa terbukti cukup menarik. Hah? Apakah kamu tidak setuju? Jagon adalah keturunan Oberon. Dia juga pengikut Raja Iblis Penghancur. Eugene Leonhard adalah keturunan Fairmouth dan pahlawan. Untuk beberapa saat, Noir membayangkan mereka berdua di kepalanya. Lalu dia melompat dari kursinya. Dia tidak tahan lagi. Saya ingin pergi melihat Eugene Leonhard, kata Noir. Bahkan jika dia tidak setuju, aku mengirimnya ke Kastil Iblis Naga. Hah, Balzac mengulangi dirinya sendiri. Noir berkata dengan optimis, mungkin kesempatan ini bahkan bisa memicu persahabatan antara Eugene Leonhard dan saya sendiri. Lagi pula aku membantunya. Kalau begitu, bukankah mungkin bagiku untuk meminta Dragonheart yang belum dewasa sebagai imbalan atas bantuanku? Juga, aku bisa membuat tunas kecil persahabatan ini akhirnya berkembang menjadi cinta, yang mengarah ke cinta terlarang antara pahlawan dan Demon Folk. Mehaem, itu juga cukup bagus dalam amoralitasnya. Balzac menangkap sesuatu yang dia sebutkan. Apakah kamu baru saja mengatakan Dragonheart yang belum dewasa? Ah, itu dimaksudkan untuk menjadi rahasia. Kamu tidak bisa memberitahu siapapun, oke. Noir memperingatkannya dengan senyum saat dia menggelengkan jarinya di wajah Balzac. Balzac mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu menuju ke sana sekarang? Tidak ada alasan mengapa aku harus pergi nanti, kan? Saya juga kebetulan bebas saat ini. Kalau begitu, selamat tinggal, Balzac, kata Noir sambil matanya meringkuk tersenyum. Hidup atau mati, sampai jumpa lain kali gelombang. Catatan translator. 1. Teks asli menggunakan idiom lucu untuk menggambarkan bergerak tanpa rombongan sebagai, menggerakkan pantatnya dengan ringan.